Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen tindak lanjuti dugaan praktik ilegal. Sanksi tegas akan diberlakukan bila sampai ditemukan adanya potensi pelanggaran sebab telah menjadi atensi publik apalagi kegiatan itu dilakukan sudah puluhan tahun. Oleh karena itu pemerintah daerah menegaskan akan menegakkan peraturan baik itu di ranah perizinan, Dinkes maupun pengolahan limbah, DLH. Guna mengantisipasi insiden buruk terhadap kinerja pemerintah daerah. Secepatnya akan membentuk tim sesuai hasil temuan di lapangan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Inspektorat dan Dinas Lingkungan Hidup, DLH. Kata Asisten 1 Mankodri di ruang kerjanya. Tanggal 23 Juli tahun 2025. Ya, semenjak munculnya pemberitaan masalah dokter yang melaksanakan praktek dan ada hal-hal yang memang mengganggu masyarakat, dan kami dari pemerintah daerah, lebih khusus saya yang mengkoordinasikan dinas kesehatan, sudah saya sampaikan dengan kepala dinas kesehatan untuk itu segera ditindaklanjuti, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan dalam waktu tidak terlalu lama saya minta laporan dari hasil mereka menindaklanjuti itu di lapangan, seperti apa yang kejadian yang sebenarnya di lapangan. Kami kan nggak tahu persis ini karena teknisnya ada di dinas kesehatan, maka kami sudah sampaikan itu kepada kepala dinas kesehatan untuk menindaklanjuti itu dan segera laporkan hasilnya kepada bupati apa yang menjadi permasalahan yang ada di dokter tersebut. Asisten. Ya, untuk lingkungan ini kan kita memang sudah mendapat peraturan yang tertinggi itu dari pemerintah pusat, bahwa kita betul-betul berkomitmen apalagi itu mengganggu masyarakat. Kalaupun dia mengganggu masyarakat, maka dinas instansi teknis yang menangani itu akan segera menindaklanjuti kalaupun ada yang menyangkut dengan khususnya di lingkungan yang dalam rangka penyemaran lingkungan, agar instansi teknisnya segera untuk melakukan hal-hal yang sesuaikan dengan aturan. Kepala Dinas Kesehatan Maya Natalia Manan menambahkan, pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan melekat di puskesmas biasanya dilakukan secara berkala mulai dari 1 pekan sampai bulan. Selain itu, ada evaluasi sekaligus peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Apalagi diketahui oknum dokter yang diduga melakukan praktek ilegal itu memang tidak memiliki izin. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru yakni dibatasi maksimal hanya boleh praktek di 3 Fasyankes. Penemuan yang lagi viral ini gitu ya, udah kita sampaikan, ya dia udah jelaskan lah gitu ya. Kan memang dia dulu pernah praktek di sana. Sekarang pun dia tugasnya di Puskesmas Mulyorejo. Nah, kepala puskesnya ngerasa ya memang dia masih praktek di sana, tapi ternyata kan dia sudah pindah ke Kota Bumi bikin praktek baru gitu loh. Karena prakteknya mungkin agak sepi Kota Bumi, dia tetap kembali ke sana, ya itu salah, itu jelas salah. Jadi sudah kita minta bahwa dia harus tutup prakteknya sampai dia membuat izin baru. Kalau dia mau pindah kan dia boleh 3 tempat, tapi kalau misalnya dia nggak mau pindah berarti itu tutup selamanya, nggak boleh digunakan lagi untuk tempat praktek. Jadi maksimal 3 tempat praktek ya? Ya kalau dokter boleh. Boleh 3 tempat. Nah, dia kan sudah di puskesmas, sudah di klinik Polres sama di Kota Bumi, berarti situ kan dia nggak ada izinnya gitu. Tapi kalau dia mau tutup yang di Kota Bumi, dia boleh alihkan lagi ke di daerah Mulyorejo. Untuk B3-nya sendiri? Ya? B3-nya yang dibakar itu apa? Itu sudah nanti DLH yang akan nangani, nanti boleh sekalian tanya sama DLH ya, karena kan sebenarnya kami punya kerjasama dengan transporter dari puskesmas. Kalau memang dia mau, sebenarnya dia bisa melalui puskesmas gitu loh. Berarti kan memang atau ketidaktahuan boleh bisa, atau dia memang langsung membakar limbah-limbah B3-nya, harus tidak seperti itu karena itu membahayakan. Jadi memang harusnya dia kerjasama dengan puskesmas, karena puskesmas sudah kerjasama dengan transporter yang bisa mengangkut limbah B3-nya dan akan dimusnahkan. Gitu. Kalau untuk prakteknya sendiri di lokasi sana? DPM itu kan boleh kalau yang jauh dari kota, boleh menggunakan obat yang memang mereka bisa berikan. Tapi kalau misalnya yang di situ ada apotik, biasanya mereka harusnya meresepkan obat gitu. Kecuali bentuknya klinik. Kalau klinik memang boleh ada apoteker sendiri yang di dalam kliniknya. Gitu. Kalau di klinik ya? Tapi kalau di rumah praktik selama di sana tidak ada apotik, boleh. Tapi kalau ada apotik, tak boleh. Diwajibkan untuk memberikan hanya resep. Ya, gitu. Oke, gitu.
Dan dia kan ini sendiri, dia tidak ada apoteker juga di Tidak dalam ada. situ. Ya, Iya. makanya dia praktik sendiri. Praktik gitu. sendiri. Ya itulah, makanya banyak Kasih. kesalahan yang memang udah kita panggil, kita kasih tahu beberapa yang harus dia penuhi. Kemudian ya nanti kita laporkan ini tetap ke inspektorat, karena nanti kan harus ada tindak lanjutnya gitu. Sanksi yang harus diberikan kepada dokternya. Gitu. Sebelumnya Pernah nggak puskesmas turun ke lapangan lihat itu? sebelum ini viral. Iya sebelumnya rame. Karena dia udah 7 tahun, 8 tahun buka baterai tadi. Ingatkan lah gitu. Ini 8 tahun bukan waktu yang sedikit itu. Kalau dari kami, dari dinas ke kapus sering kami sampaikan, cuman dari kapusnya kurang agak, makanya kami ingatkan lagi mereka buat pernyataan komitmen untuk ini, untuk artinya menjadi perpanjangan tangan dinas kesehatan untuk di ini. Jadi memang harus benar-benar bekerja betul gitu di lapangannya gitu. Iya, ya harusnya puskesmas yang lebih berperan gitu kan. Karena itu di wilayah. Mereka yang lebih dekat. Lingkungan itu adalah melihat limbah-limbah yang di pasienkes ya gitu. Semua tidak hanya di puskesmas, dia termasuk yang klinik, bidas segala macam sudah saya sampaikan. Sebenarnya pada saat itu dia bisa nanya izin prakteknya ada nggak dok, izin prakteknya masih berlaku apa nggak, harusnya memang gitu loh. Nah ini mungkin yang menjadi kekeliruan juga dari petugas di sana yang tidak langsung menanyakan gitu loh, karena kalau itu kan udah langsung tahu, oh ternyata ini udah habis gitu izinnya, nanti kita sarankan untuk diperpanjang atau dia misalnya mau pindah gitu. Tapi kalau lokasi itu emang nggak ada izin ya? Nggak ada, kalau itu nggak ada, dia di Kota Bumi yang ketiganya. Oke. Status